Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan etika dan ajaran moral. Untuk lebih mengerti apa itu etika, ia harus dibedakan dari ajaran moral ya. Ajaran moral yang dimaksud di sini adalah ajaran, wejangan, khutbah, patokan, peraturan, ketetapan, baik tertulis maupun tidak tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi lebih baik. Sumber langsung dari ajaran tersebut terletak pada manusia yang memiliki kehidupan. Baiklah rekan-rekan semua, sekarang kita lihat apa perbedaan etika dan etiket ya. Penggunaan kata etika dan etiket ini sering dicampur adukkan, padahal antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar, walaupun terdapat juga persamaannya. Kata etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan, santun, dan tata krama. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah mengenai perilaku manusianya. Baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya apa? Memberi norma perilaku manusia sebagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat. Di samping perbedaan tersebut, kalau kita mengutip dari pendapatnya Bertens, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Muhammad, maka ada 4 perbedaannya. Pertama, etika itu menetapkan norma perbuatan. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Misalnya, masuk rumah orang lain tanpa izin. Yang menjadi persoalan bukan bagaimana cara memasuki rumah tersebut. Etiket menunjukkan dan menetapkan aturan melakukan perbuatan yang tepat, baik, dan benar sesuai dengan harapan. Kedua, etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain. Misalnya, larangan mencuri selalu berlaku baik ada atau tidaknya orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, makan tanpa baju. Jika makan sendiri tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah. Ketiga, etika itu bersifat absolut, tidak dapat ditawar. Misalnya, mencuri atau jangan membunuh. Sedangkan etiket bersifat relatif. Sesuatu dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sebagai contoh misalnya, memegang kepala orang lain. Di Indonesia itu tidak sopan, tetapi di Amerika hal tersebut dianggap biasa. Keempat, etika itu memandang manusia dari segi dalam, batiniah. Orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sikapnya tidak munafik. Sedangkan etiket memandang manusia itu dari segi luar atau lahiriah. Tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam dirinya penuh kebusukan serta kemunafikan, seperti musang berbulu domba. Kemudian penipu berhasil dengan niat jahatnya karena penampilannya yang begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah
meyakinkan orang lain. Selanjutnya, kita lihat bagaimana urgensi norma etik atau moral. Kita melihat norma etik atau moral itu adalah aturan, patokan, ukuran, manusiawi, untuk mempertimbangkan perbuatan benar salah, baik buruk, bermanfaat atau merugikan diri sendiri juga orang lain. Norma etik berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. Pendukung norma etik itu adalah murni individu, bukan manusia sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat yang terorganisir. Norma ini dapat melengkapi keseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri. Norma etik hanya membenahi manusia dengan kewajiban dan ditunjukkan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi. Mengapa demikian? Guna menyempurnakan manusia itu sendiri serta melarangnya untuk berbuat jahat. Misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Tidak saja dilarang oleh norma kepercayaan atau keagamaan saja, tetapi dirasakan juga sebagai bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Asal atau sumber norma etik ini adalah diri manusia sendiri yang bersifat otonom dan tidak ditujukan pada sikap lahir, tetapi justru kepada sikap batin. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan melanggar norma kesusilaan dengan sanksi tidak ada kekuasaan di luar dirinya yang memaksakan hal tersebut. Kalau terjadi pelanggaran norma etik, misalnya pencurian atau penipuan, maka akan timbullah dalam hati nurani si pelanggar itu rasa penyesalan, malu, takut, dan bersalah. Daerah berlakunya norma etik relatif universal, meskipun tetap dipengaruhi oleh ideologi masyarakat pendukungnya. Membunuh adalah perilaku amoral, asusila, atau tidak etis. Pandangan ini bisa diterima oleh orang di mana saja secara universal. Namun, dalam hal tertentu, seks bebas misalnya, kemungkinan bukan termasuk perilaku amoral yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat bagi mereka penganut kebebasan. Etika masyarakat timur mungkin berbeda dengan etika masyarakat barat. Norma etik atau moral menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Dengan norma etik, manusia bisa membedakan mana baik atau tidak perilaku sesuai dengan norma etik. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan etika dan kebudayaan. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Manusia beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan atau keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia berisi nilai-nilai etik dan bersifat universal atau dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat serta martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang hanya akan merendahkan atau bahkan menghancurkan martabat kemanusiaan. Namun, bagaimana menentukan apakah suatu budaya yang dihasilkan dapat memenuhi atau malah menyimpang
dari nilai-nilai etik tergantung dari pemahaman atau ideologi yang diyakini masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Hal ini dikarenakan berlaku nilai-nilai etik bersifat universal, dapat dipengaruhi oleh ideologi masyarakat. Contohnya, budaya perilaku berduaan di jalan, antara sepasang muda-mudi, bahkan bermesraan di hadapan umum. Masyarakat individual menyatakan hal tersebut bukanlah perilaku tidak etis, tetapi akan ada sebagian orang atau masyarakat yang berpandangan hal tersebut merupakan penyimpangan etik.